terus persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau layak untuk ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita mengangkat suara bagi Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam lagi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tingginya cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. isytiharkan kemuliaan Bapa kita. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya. Ya Raja segala raja, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Dalamnya samudra, Amin. lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Haleluya, Raja segala raja. Haleluya Tuhan, Engkau Raja segala raja. Engkau penuh dengan berkat, anugerah-Mu sangat besar bagi kami. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya, rahmatnya sungguh besar bagi kita semua. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya, kasih-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih anugerah dan berkat-Mu yang sangat besar. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, segala puji bagi-Mu, haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemuliaan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik, pujilah nama-Mu baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan.
pada, berjaga-jaga. Betapa baiknya kalau semasa Yesus datang kita sedang berdoa. Ya, itu yang paling baik. Daripada kita sedang kedapatan minum Tiger ke saya tidak tahu yang lain-lain lah, itu yang saya tahu selalu orang post di Facebook. Jadi jangan sampai kita kedapatan waktu itu. Karena masa Tuhan itu kita tidak tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Siapa tahu hari ini, siapa tahu ngam-ngam pesta keamatan. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Kita tidak tahu masanya Tuhan bila datang. Sebab itulah murid Yesus ini mau tahu bila waktunya. Kan supaya kalau kita tahu waktunya kan kita berjaga-jaga. Ada kesempatan lagi, tarik-tarik sekian Tuhan Yesus datang. Jadi sebelum Yesus datang kita ada kesempatan buat hal yang kita mau. Tetapi Yesus tidak beritahu kita. Dia mengatakan kamu tidak perlu tahu waktunya. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah berjaga-jaga dan berwaspada. Sentiasa berdoa. Jangan sampai kedapatan semasa Yesus datang. Kita sedang berpesta-pesta. Kita sedang khawatir untuk masa depan. Jangan hal itu akan berlaku apabila Yesus datang. Karena apabila dia datang dan kita dalam keadaan seperti itu, maka tutup cerita. Tidak ada kesempatan untuk kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Dalam ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi. Nah, ayat ini merupakan ayat kunci dalam kitab ini. Tujuan utama pembaptisan Roh Kudus adalah menerima kuasa daripada Tuhan, supaya kita boleh bersaksi. Supaya orang yang hilang di dalam Tuhan mereka dimenangkan. Orang yang diajar mentaati firman Tuhan. Semakin dia diajar, semakin dia mentaati firman Tuhan yang diperintahkan. Itu kalau ada Roh Kudus. Itulah sebabnya perlu kita menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan itulah sebabnya Yesus menjanjikan bahwa kita semua harus menerima urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu. Nah, hasilnya apabila kita memiliki kuasa Roh Kudus itu, Kristus akan dikenali melalui hidup kita. Hidup orang Kristen yang ada Roh Kudus. Orang nampak saja mereka tahu orang ini orang Kristen. Kan? Dan dia semakin dikasihi, dia dipuji dan dijadikan Tuhan atas umat pilihan Tuhan. Maksudnya Yesus itu semakin dikasihi, Yesus itu semakin dipuji, Yesus itu semakin menjadi Tuhan kepada seluruh bangsa. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa. Dia mau supaya murid-murid dia, kita semua pengikutnya menerima kuasa itu. Baptisan dalam Roh Kudus bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi meningkatkan keefektifan Roh Kudus itu sendiri, kesaksian itu sendiri. Karena hubungan kita itu diperdalamkan dengan Tuhan. Nah, bila ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kesaksian kita itu semakin ada kuasa, ada power. Ya. Apa saja jenis kesaksian kita, kesaksian itu memuliakan Tuhan. Apa saja jenis kesaksian kita itu, orang-orang yang mendengar kesaksian itu, mereka akan memuliakan Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa daripada Tuhan. Nah, ada beberapa perkara akan berlaku apabila kita menerima kuasa Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Kristus kepada kita. Maksudnya kesaksian apapun mengenai persekutuan intim kita dengan Yesus Kristus akan menghasilkan keinginan di dalam diri kita yang membara, dan orang yang mendengar itu akan membara-bara hatinya itu mau mengenal Yesus. Mereka mau tahu siapa Yesus itu. Karena kesaksian di dalam diri kita. Ada kuasa di dalam kesaksian kita. Kadang-kadang orang yang ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya, karena dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia tidak perlu berkata-kata. Dia hanya
hadir di situ dan orang akan dapat lihat kehidupannya. Orang ini pasti orang yang mengenal Yesus. Nah, ada berapa di antara kita apabila orang di luar melihat kehidupan kita, mereka dapat mengenal pasti bahwa kita adalah pengikut Yesus. Ataupun orang mungkin tidak campur kita ini adalah orang Kristen. Orang Kristen kayak itu. Baru pula saya tahu. Macam tidak kenampakan seperti orang Kristen. Tidak ada ciri-ciri Kristus di dalam hidupnya orang lihat. Nah, kalau ada orang seperti ini, kita mempunyai kehidupan seperti ini, jangan risau. Yesus menjanjikan bahwa kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus itu, mereka akan bersaksi, mereka akan dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran, bahkan seluruh kebenaran yang akan memuliakan Kristus. Jadi Roh Kudus ini yang tinggal di dalam kita akan memberikan kesaksian kebenaran. Tidak ada penipuan, tidak ada pembohongan. Tidak ada udang di sebalik mie, begitu dengan kata-katanya. Semua benar, telus, jujur. Nah, itu kalau ada Roh Kudus di dalam orang itu. Demikianlah apabila kita sudah menerima kesaksian Roh Kudus mengenai karya penebusan Kristus. Jadi kita sangat mengharapkan Roh Kudus ini. Kita yang tidak berani bersaksi, kita sangat mengharapkan Roh Kudus ini membantu kita. Ada di antara kita yang tidak berani bersaksi, tidak berani menginjil. Orang yang tidak berani menginjil ini, dia masih takut-takut, kita paham. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya bagi kamu jaminan, hatinya itu melonjak-lonjak, mau begitu tentang Yesus sahaja. Apapun dalam kehidupan dia yang berlaku, dia akan memuliakan Tuhan. Sebab Roh Kudus itu, Roh Kudus yang dalamnya itu bekerja. Dan Roh Kudus itulah yang akan membuak-buak mau memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita ada Roh Kudus dalam hati kita, kita tidak akan takut untuk bersaksi. Apapun perkara yang berlaku dalam hidup kita, bila Roh Kudus ada, kita akan berani. Karena Roh Kudus itu yang ada di dalam kita itu yang bekerja. Baptisan dalam Roh Kudus merupakan titik tolak di mana orang itu diberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi kita semua sebagai orang-orang Kristen, kita tidak ada alasan mengatakan saya tidak pandai bersaksi, saya tidak tahu macam mana bersaksi, saya takut bersaksi. Tidak ada alasan untuk kita. Sebab bukan kita yang mau memuliakan diri kita sendiri, bukan kita yang mau memegahkan diri kita sendiri. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu yang mau bekerja, yang bersaksi, itulah yang mau bercakap. Kan firman Tuhan juga mengatakan Tuhan akan meletakkan perkataannya di dalam mulut kita. Jadi kalau kita mengatakan saya tidak pandai bersaksi, minta daripada Tuhan, karena Roh Tuhan itu yang akan memberikan perkataan-perkataan keluar daripada mulut kita. Tapi kalau kesaksian kita itu memegahkan diri sendiri sejak, itu bukan Roh Kudus itu roh kita sendiri itu, kepentingan sendiri. Aku yang melakukan ini, aku ini kalau di gereja begini, aku ini puasaku sangat alim aku ini. Seperti orang-orang Farisi. Aku berpuasa 1 minggu dalam sebulan. Setiap bulan saya berpuasa. Tidak pernah aku mes gereja. Nah, itu bagus juga kesaksian seperti itu. Tapi semua aku saja. Kalau kita mengatakan, kalau bukan Tuhan yang memampukan saya, sebenarnya saya ini malas pergi gereja. Kan? Kalau hari Minggu itu malas saya pergi gereja. Tetapi karena Tuhan yang memampukan saya, maka saya dapat pergi. Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Jadi kesaksian itu sepatutnya berasal daripada dalam itu, ada daripada Roh Kudus, bukan daripada diri kita sendiri. Karena kita boleh lihat dan boleh dengar, kesaksian yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu tidak ada unsur-unsur memegahkan diri sendiri, tetapi dia lebih kepada memuliakan Tuhan. Jadi apakah kesaksian kita itu memuliakan Tuhan atau lebih kepada kalau bukan aku, kalau aku tidak sepatutnya seperti itu. Karena Roh Kudus
yang bekerja dalam hati kita itu lebih memuliakan Tuhan. Baptisan dalam Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang hatinya sudah berbalik kepada Allah dalam pertobatan dari cara hidupnya yang fasik. Jadi kalau kita mau mendapatkan baptisan Roh Kudus, hanya orang yang sudah bertobat sahaja yang akan mendapat Roh Kudus. Karena apabila kita sudah bertobat, kita mau meninggalkan hidup lama kita itu, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan bertobat, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi kalau kita mengatakan, saya maulah kuasa itu, saya mau Roh Kudus itu, tapi kita tidak mau bertobat, tidak boleh itu, Roh Kudus tidak boleh masuk. Kita mesti bertobat dulu. Pintu masuk kepada Roh Kudus itu adalah pertobatan. Kita mesti bertobat, barulah Roh Kudus itu boleh masuk. Barulah Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup kita. Nah, baptisan dalam Roh Kudus adalah suatu baptisan dalam Roh yang kudus. Jadi jika Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam segenap kepenuhannya dalam hidup kita, maka hidup kita juga selaras dengan kekudusan Kristus itu. Maksudnya di sini Roh Kudus itu Roh Kudus, Dia kudus. Hidup kita ini pun hidup selaras dengan kekudusan itu. Kita ada Roh Kudus, hidup kita tidak kudus, bukan Roh Kudus yang ada dalam kita itu. Roh Kudus yang ada dalam kita itu sentiasa kita mau menjaga kekudusan diri kita. Karena Roh Kudus, kan kalau Dia tidak kudus, Dia tidak akan dinamakan Roh Kudus. Karena itu apabila kita mau menerima Roh Kudus, biarlah hidup kita itu selaras dengan kekudusan Roh Kudus itu. Jangan campur adukan hidup kita itu. Kudus, tidak kudus, kudus, tidak kudus. Kan? Aku ini Roh Kudus, ada Roh Kudus. Kemudian baring-baring kau di tangga sana, tidak sadar satu malam karena ampai-ampai, bahaya. Itu mana menunjukkan kekudusan sudah. Biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdasarkan kebenaran Alkitabiah ini, setiap orang yang dibaptiskan dalam Roh Kudus akan memiliki kerinduan yang sangat mau menyenangkan Kristus. Jadi apabila kita mempunyai Roh Kudus, senang saja itu kamu cek, kita periksa diri kita. Kita mau menyenangkan Tuhan, sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan setiap hari. Kita bersalah saja, kita tidak berdoa saja, kita sudah, Allah aku tidak pula aku berdoa ini hari. Jadi kita rasa macam kita tidak menyenangkan hati Tuhan hari itu. Kita mau menyenangkan lagi Dia. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Memang kita tidak sempurna. Ya, kita tidak sempurna. Kita masih melakukan kesalahan sana sini, kita masih melakukan dosa, kita masih membuat keputusan-keputusan yang mengikut kehendak sendiri. Tetapi jauh di lubuk hati kita itu, kita sentiasa ada kerinduan mau menyenangkan hati Tuhan. Jauh dalam hati kita itu, walaupun kita berdosa besar, kita dalam hati kita itu, karena Roh Kudus sudah di sana, kita masih ada satu titik yang mau menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kita masih memiliki Roh Kudus. Sebab itu setiap kali saya bertemu dengan kawan-kawan yang sudah jauh daripada Tuhan, dan mereka jumpa dengan saya, dan mereka mengatakan, saya mau datang di gereja sudah ini, saya mau mula lagi baca Alkitab. Jadi saya selalu dorong mereka, syukur Roh Kudus masih ada dalam dirimu. Jadi mereka tanyalah, macam mana kau tahu ada Roh Kudus? Sebab kau masih ada kesadaran untuk mau kembali kepada Tuhan. Jadi itulah, bila kita ada Roh Kudus, kita mau memuliakan Tuhan. Kita sentiasa mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah apabila kita buat dosa sedikit saja pun kita rasa, ayah, saya sudah buat kesalahan. Kita pun cepat-cepat bertobat. Karena kita mau memuliakan ataupun mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu menyadarkan kita. Jadi saya percaya kita semua di sini sudah dibaptis dalam Roh Kudus karena kamu sudah memiliki Yesus di dalam hati kamu. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa setiap hari
kita ada kesadaran-kesadaran tertentu untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin malas baca Alkitab, tapi jauh dalam hati kita itu kan ada keinginan, tapi belum lagi kita punya kedagingan yang dapat lawan. Tubuh kita ini kan ada roh kedagingan, ada Roh Kudus. Jadi siapa yang kita kasih menang itu saja. Roh Kudus itu mengatakan, ayah baca Alkitab. Tapi daging kita itu lemah, kita tidak mau baca. Macam-macam lah, lebih banyak lagi lah pegang handphone daripada Alkitabnya ataupun baca dia punya renungan. Jadi ada perdebatan di situ. Tetapi jauh dalam hati kita pasti ada sesuatu gerakan. Masa untuk berdoa, lama sudah aku nak berdoa, begitu dari hati kita. Lama sudah aku nak berdoa. Roh Kudus itu yang bekerja dalam hati kita. Lama sudah aku tidak baca Alkitab. Roh Kudus itu yang bekerja mengingatkan kita. Jadi kita mau menangkan Roh Kudus itu ataupun menangkan diri kita sendiri. Menangkan kedagingan kita. Dan yang kedua, memandang ke langit. Memandang ke langit. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 51, Lukas mencatatkan bahwa pengangkatan Yesus itu berlaku di Betania. Disaksikan oleh para malaikat. Nah, peristiwa pengangkatan ini berlaku 40 hari selepas Easter. Jadi kita sudah melebihi 40 hari karena hari Kamis itu adalah hari pengangkatan Yesus. Jadi sudah 40 hari berlalu. Dan itu berlaku di Bukit Zaitun. Pengangkatan Yesus adalah untuk dia kembali ke surga. Yesus tidak terapung-apung di awan-awan sana sampai sekarang, tidak. Dia di surga sudah. Karena dia sudah memberi janji kan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dalam masa yang sama dia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kemudian sampai masanya yang kita mau tahu itu, waktu dan masanya itu, dia akan datang dan mengambil kita, mengangkat kita bersama-sama ke surga. Rumah kita sudah disediakan, tempat tinggal sudah tersedia untuk kita semua. Jadi kita semua akan diangkat ke surga. Kamu pastikah kamu ada rumah di surga? Ada ya? Pasti ada ya rumah di surga. Jadi kita harus bersiap sedia sekarang. Kalau kita tidak bersiap sedia sekarang, nanti rumah kita itu kosong, tidak boleh dikasih sewa sama orang lain. Ada namamu di sana. Di depan pintu rumahmu itu ada namamu di sana. Tidak boleh sewa dengan orang lain. Jadi Yesus sudah mempersiapkan tempat itu, tempat tinggal untuk kita di surga. Sebab itulah dia terangkat ke surga. Nah, tapi yang suami istri itu kalau masing-masing rumah itu tidak boleh sudah satu rumah tuh. Sebab itu Alkitab kata tidak ada sudah kawin mengawin di sana. Nah, jadi hiduplah dengan rukun, aman, damai selagi kamu berada di bumi. Jangan pisah-pisah, jangan gaduh-gaduh, jangan cerai-cerai. Sebab bila di surga, memang kamu sudah tercerai juga itu. Masing-masing kehidupan sudah. Kan masing-masing bertanggung jawab dengan Tuhan. Jadi sayang-sayanglah kamu selagi berada di bumi. Suami istri. Jangan di bumi sudah gaduh-gaduh, nanti di surga lagi lah tidak dapat, sudah kamu tinggal sama-sama. Ya. Itulah keadaan di surga. Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia akan tinggal tetap di surga sehinggalah tiba waktunya akan kembali dalam kemuliaan tanpa pemberitahuan, tidak ada amaran. Tapi ada tanda-tanda. Kita juga sudah membaca dalam Alkitab. Tanda-tanda apabila Yesus datang. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada banyak penyakit, jenis penyakit. Macam sudah dalam dunia ini kita sudah alami. Tanda-tandanya itu semuanya sudah ada. Bila sejak Yesus datang. Pesanan saya dan amaran saya kepada kita semua. Jangan sampai waktu itu kita kedapatan berpesta-pesta, khawatir dengan hidup. Itulah pesanan Alkitab juga kepada kita. Tapi biarlah kita sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga. Di surga, Yesus juga bersyafaat. Dia berdoa. Tadi kita sudah baca dalam pembacaan Injil, Yesus berdoa. Dan Yesus juga akan terus berdoa di surga. Dia bersyafaat kepada kita. Dan apabila dia kembali, dia akan menunjukkan diri sekali lagi untuk menyelesaikan masalah dosa. Tetapi dia juga untuk menyelamatkan. Dia bukan menyelesaikan masalah itu dosa lagi. Kita harus selesaikan sebelum Yesus datang. Bila dia datang, dia akan menyelamatkan orang-orang yang menanti-nantikan dia. Ada siapa di antara kita yang menanti-nantikan Yesus datang? Adakah?
yang menanti-nantikan Yesus datang. Ada sedikit satu orang saja yang menanti-nantikan Yesus datang. Yang lain itu tidak bersedia. Yang lain itu, tunggu dulu, enggak aku sedia, takut aku, kan? Tapi kita menanti-nantikan Yesus datang, artinya kita sudah sedia. Kalau Yesus datang dalam keadaan kita sedang beribadah ini, nah tengok kiri kanan kamu. Alkitab mengatakan kalau ada 2 orang duduk, yang satu diangkat, yang satu tidak, bahaya kan? Satu diangkat, satu tidak. Aku syukurlah 1 orang di sini. Jadi 1 orang diangkatlah. Kan? Itu Alkitab cakap. Kalau ada 2 orang tidur di katil, satu diangkat, satu tidak. Begitu. Itu apabila Yesus datang. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan itu yang akan diangkat. Yang menanti-nantikan Tuhan itu yang akan diangkat. Nah, jadi kita di sini cakap dengan kawan-kawan kamu sebelah kiri kanan, biarlah kita doa sama-sama diangkat. Jangan 1 orang yang tinggal. Kan? Jadi kasih ingat, saling mengingat. Nanti kita terangkat tiba-tiba, kenapa dia tidak terangkat-angkat? Bukan karena dia berat badan, enggak. Bukan itu, tetapi karena dia belum bersedia, hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 mengatakan, mereka masih memandang ke langit sementara Yesus diangkat apabila dengan tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sisi mereka. Nah, saya mengkaji kenapa perkara ini disebut dengan spesifik. 2 orang berpakaian putih berada di sisi mereka. 2 orang berpakaian putih tiba-tiba berada di sisi mereka cukup memenuhi syarat bahwa mereka adalah saksi yang benar. Kita melihat dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 dicatatkan seperti ini. 1 orang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan seseorang. Sekurang-kurangnya mesti ada 2 orang saksi untuk membuktikan bahwa seseorang itu bersalah. Jadi kalau ada mempersoalkan Yesus sudah bangkit, kalau seorang saja mengatakannya, itu tidak sah. Itu dalam perjanjian lama. Kalau ada 2 orang, itu sudah cukup sah. Di mahkamah juga seperti itu. Mesti ada saksi-saksi, lebih daripada 1 orang, barulah sah buktinya bahwa hal itu benar-benar berlaku. Nah, ada 2 orang. 2 itu sudah cukup menjadi saksi. Dan 2 orang itu adalah malaikat Tuhan, berdiri membuktikan kenyataan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Nah, malaikat-malaikat ini menyampaikan message kepada rasul-rasul yang masih lagi terngengah melihat ke atas. Yesus sudah hilang di awan-awan. Mereka 2 ini rasul-rasul masih lagi melihat awan-awan itu. Dan malaikat ini berkata, "Hai orang Galilea." Kata kedua-duanya. Kenapa malaikat ini menyebut orang Galilea? Nah, Yudea adalah tempat rumah. Dan bait di Yerusalem merupakan pusat keagamaan orang-orang Yahudi. Ini sebagai pengetahuan tambahan kita sahaja. Galilea merupakan kawasan tempat di mana ramai orang bukan Yahudi. Ya. Yesus lahir di Bethlehem di Yudea. Kemudian membesar di Nazaret. Itu kalau kita lihat kehidupan Yesus. Dia lahir di Bethlehem di Yudea, bukan di Galilea, di Yudea. Kemudian dia membesar di Nazaret di Galilea. Nah, Yesus membesar di Nazaret di Galilea. Kemudian membina rumah di Kapernaum di Galilea. Jadi Yesus membesar di sana, dia lahir di tempat lain, tapi dia membesar di sana dan membuat rumah di sana. Jangan lupa Yesus itu anak tukang kayu. Jadi bisnis mereka juga ada di sana, di Galilea itu. Yesus memanggil murid-murid dia di Galilea. Dan di kawasan Galilea itu juga lah banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di kawasan Galilea itu. Penentang-penentang Yesus pun semuanya berasal daripada Galilea. Orang-orang yang menentang Yesus, orang-orang Farisi. Dan di sana juga lah, di Yudea juga dia disalibkan. Nah, tetapi di Yudea
peristiwa kebangkitan berlaku. Ya, peristiwa kebangkitan berlaku dan murid-murid Yesus memulakan pelayanan mereka semasa hari Pentakosta di Yudea sana. Para wanita yang mengikuti Yesus dan menyaksikan penderitaannya adalah daripada Galilea. Kebanyakan perempuan-perempuan daripada Galilea. Dan mereka wanita yang mengikuti Yesus. Mereka yang mengikuti Yesus, mereka yang melihat Yesus dikuburkan, mereka yang melihat Yesus juga dibaringkan di mana, dan wanita-wanita itu juga yang melihat Yesus dibangkitkan. Jadi apabila malaikat ini mengatakan, "Hai orang Galilea," artinya orang Galilea ini sebenarnya mereka menyaksikan banyak perkara di dalam kehidupan Yesus. Sebab itu dia tekankan, "Hai orang Galilea." Nah, kalau kita di sini, orang-orang di Sandakan ini yang menyaksikan banyak kehidupan ataupun banyak mujizat kehidupan Yesus. Yesus juga ataupun malaikat itu juga mungkin mengatakan, "Hai orang Sandakan." Maksudnya, kamu nampak sudah banyak perkara. Kamu sudah tahu banyak pengajaran daripada orang-orang lain. Hai orang Sandakan. Buat apa yang lagi yang kamu tunggu? Kan? Jadi ada keistimewaan di situ bila malaikat itu mengatakan, "Hai orang Galilea." Sekarang para lelaki Galilea pula menyaksikan kenaikan Yesus. Nah, Yesus menderita, semasa dia sedang menderita di kayu salib, semua murid-murid dia melarikan diri kecuali perempuan-perempuan. Nih, perempuan dia setia, tahu menderita macam manapun mereka setia di sana. Kemudian Yesus dimasukkan dalam kuburan, perempuan juga di sana. Murid-muridnya itu semua berkumpul dalam bilik sudah, takut, berkurung dalam bilik. Yesus bangkit, perempuan juga yang nampak. Ya, perempuan yang pergi di bilik kasih tahu murid-murid Yesus yang berkurung itu, Yesus sudah bangkit, tidak ada di kuburan sudah. Nah, perempuan-perempuan yang menyaksikan semuanya. Sebab itulah perempuan ini sangat istimewa, sangat penting dalam gereja juga. Tetapi semasa hari kebangkitan, semasa hari pengangkatan, lelaki-lelaki yang nampak. Lelaki-lelaki itu yang melihat Yesus terangkat ke surga. Sebab itulah malaikat itu mengatakan, "Hei orang Galilea, lelaki-lelaki." Begitulah itu kan. Buat apa kamu tunggu lagi? Kenapa kamu masih terengah-engah? Pergilah, adakan janji Yesus kamu pergi Yerusalem. Tunggu Roh Kudus di sana. Itu maksudnya itu. Karena dalam ayat 11b, "Mengapa kamu berdiri menengadah ke langit?" kata malaikat itu. Yesus yang kamu lihat diangkat ke surga akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Buat apa kamu tunggu lagi? Ada bizanya di sini. Apabila Maria melihat Yesus sudah dibangkitkan, mereka nampak kubur kosong kan? Cepat-cepat mereka lari bagi tahu para murid Yesus. Ini apabila murid-murid Yesus yang lelaki-lelaki ini nampak terangkat, masih lagi terengah-engah di situ. Lihat awan. Jadi para lelaki kadang-kadang tugas itu besar untuk kamu. Tapi kamu yang melengah-lengahkan kan? Ini saya mau tegurlah para lelaki. Perempuan yang lebih cepat bertindak, lelaki itu berlengah-lengah, tahu sudah keadaan, tapi berlengah-lengah. Jadi jangan sampai malaikat itu mengatakan, kan disebut lagi nama. Kita harus bertindak dengan segera. Malaikat membawa message yang penuh janji dan harapan bahwa Yesus yang para rasul itu saksikan sedang terangkat ke surga, kembali ke surga. Mereka juga akan melihat dia kembali. Para rasul tidak dapat menduga bilakah ini berlaku, bila Yesus akan datang balik. Tetapi yang penting sekarang adalah mereka memiliki tugas yang sangat penting yang harus dimulakan karena Yesus telah memberikan mereka arahan. Apakah arahan itu? Mereka harus bersaksi. Mereka harus memberitakan keselamatan itu. Jangan tunggu. Sebab itu kita harus meneruskan legasi. Legasi menjadi saksi Kristus. Dalam ayat yang keempat, 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Apabila mereka berkumpul, Yesus memberikan arahan ini kepada mereka. Janganlah tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapakku.
dan yang sudah aku beritahukan kamu dahulu. Jadi Yesus sudah memberitahukan hal ini. Apabila Yesus sudah diangkat ke surga, mereka harus kembali ke Yerusalem dan tunggu di sana sampailah Tuhan memberikan Roh Kudus itu. Jadi mereka harus tunggu di sana. Tapi dalam keadaan seperti ini mereka masih terengah-engah, lihat awan-awan. Sebab itu malaikat itu mengatakan, kamu harus pergi. Jangan berlengah-lengah. Dalam ayat yang ke-12 kita melihat respon murid-murid Yesus, yaitu mereka kembali ke Yerusalem. Syukur mereka kembali ke Yerusalem lah. Rasul-rasul itu mentaati Yesus dan terus berada di Yerusalem untuk menantikan janji yang dikatakan oleh Bapa di surga. Nah, kenaikan Yesus berlaku dekat Bukit Zaitun di Betania. Ketika Yesus sedang mengangkat tangannya, memberkati murid-murid dia. Sementara dia memberkati dengan tangan yang terangkat, dia juga terangkat naik ke surga. Dan para rasul itu menunggu di bahagian di atas rumah itu. Setelah mereka balik ke Yerusalem, mereka pergi di atas rumah dan mereka menunggu di sana. Meeting room mereka pergi atas. Ada 11 orang. Murid Yesus ada 12, tapi yang menunggu sekarang 11 orang. Karena yang satu itu sudah knock out. Dia sudah gagal. Dia tidak berjaya. 11 orang itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Kenapa disebutkan senarai nama di sini? Supaya pasti bahwa Yudas Iskariot tidak ada di sana. Karena Yudas Iskariot, si pengkhianat itu telah tiada, sudah gantung diri. Dia sudah bunuh diri sendiri. Dan gereja awal dimulai oleh 11 orang rasul ini. Dia menggunakan jumlah 11 orang rasul ini untuk memulakan gereja awal dia. Tetapi kemudian mereka memilih seorang untuk menggantikan Yudas Iskariot. Itu kita boleh lihat dalam ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Nah, semua berkumpul bersatu hati dan berdoa. Murid-murid Yesus yang berkumpul itu mereka bersatu hati dan berdoa. Mereka bukan sahaja berdoa, tetapi juga berdoa dengan satu hati. Nah, setiap hari Isnin kita ada kelompok doa di sini. Pendoa-pendoa syafaat kita akan datang. Kita berdoa, bersatu hati berdoa. Bukan sekadar berdoa, bersatu hati. Ya, sehati, sejiwa, apa yang harus didoakan. Jangan masing-masing berdoa, tapi bersatu hati di dalam doa kita. Kita sebutkan bahan doa dan kita bersatu hati setuju bahwa ini perlu didoakan. Itulah murid-murid Yesus. Mereka bersatu hati. Mereka meneruskan legasi iman mereka untuk terus bersekutu. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Yesus di COGS, apakah kita bersatu hati di dalam doa kita? Mahukah kita datang berdoa bersama-sama? Karena ini adalah legasi yang Tuhan, yang murid-murid Yesus telah berikan. Jangan sampai nanti pendoa-pendoa syafaat sedang berdoa di sana, di chapel kita, ngam-ngam Yesus datang. Sekali lagi, yang tidak datang itu kamu berada di mana? Kedapatan lagi. Jangan sampai kedapatan kita melakukan hal lain. Orang lain sini berdoa, kita berada di mana? Jadi mari kita teruskan legasi murid-murid Yesus. Bersekutu berdoa bersama-sama. Mereka bersatu untuk berdoa dan mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Kenapa mereka bersekutu berdoa pada waktu itu? Karena Roh Kudus belum datang semasa Pentakosta. Jadi mereka memerlukan kuasa daripada Tuhan itu melalui doa. Tapi itu mereka bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama supaya mereka dapat bersaksi. Mereka berterusan berdoa dan bersekutu dalam satu hati. Dalam ayat yang ke-14b, bersama dengan mereka terdapat para wanita lain juga, ya. Maria ibu Yesus,
Wanita yang dicatatkan dalam Alkitab Injil membuktikan bahwa peranan mereka adalah sangat penting dalam pergerakan gereja awal. Jadi wanita-wanita kita juga penting. Jangan pikir gereja ini tidak memerlukan wanita. Kita sangat memerlukan para wanita juga. Kalau tidak mungkin Alkitab mencatatkan bahwa wanita-wanita juga ada di situ. Dan para lelaki, kamu mempunyai tanggung jawab yang besar. Kamu yang menjadi pemimpin, menjadi ketua. Jangan berlenga-lenga. Jangan seperti keadaan murid-murid Yesus masih lagi menengadah ke langit. Tetapi kita harus bertindak dengan segera. Selain daripada Maria, beberapa wanita lain juga dicatat di dalam firman Tuhan ini. Selain daripada itu ada juga adik-adik Yesus. Dalam Markus memberitahu bahwa Yesus memiliki 4 orang adik lelaki. Ya. Yang adik yang jasmania lah, anak si Maria dan si Yusuf, ya. Ada 4 orang adik lelaki dia, Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan Yohanes memberitahu bahwa pada awalnya adik-adik Yesus ini tidak percaya kepada dia. Kan kita terbaca dalam Alkitab juga bahwa murid-murid adik-adik Yesus ini tidak percaya kepada dia. Tetapi setelah Yesus naik, mereka berkumpul bersama-sama dan mereka juga percaya kepada Yesus. Dan menurut sejarah, Yakobus, adik Yesus, menjadi seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Gereja awal di Yerusalem. Salah satu pemimpin dia ataupun pendeta dia ialah Yakobus. Dan semua adalah adik lelaki Yesus, mereka bersaksi. Mereka juga terlibat dalam pemuridan, penggembalaan. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, 3 poin pada pagi ini kita lihat bersama. Kita mau mempelajari 3 perkara ini. Yang pertama, kita memerlukan curahan kuasa Roh Kudus untuk melayani Yesus. Kita memerlukan curahan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan terus-menerus menjadi murid dan saksi Yesus. Nantikan kedatangan Yesus dengan terus-menerus menjadi saksi Yesus. Saya ingatkan sekali lagi, sementara kita menantikan kedatangan Yesus, kita harus sentiasa berdoa. Jangan kita kedapatan membuat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir, kita meneruskan legasi murid Yesus yang awal dengan berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan dan berdoa bersama-sama dengan saudara dan saudari dalam iman kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah terangkat ke syurga, menyediakan tempat tinggal bagi kami, dan juga menyediakan tempat bagi kami semua untuk bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur dengan janji-Mu untuk memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Kami menantikan Roh Kudus setiap hari supaya kami Tuhan akan berwaspada dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami Tuhan supaya roh yang ada dalam kami ini akan terus mengingatkan kami, dan kami juga hidup daging kami ini akan taat dan akan menuruti pimpinan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan supaya kami punya hati yang sentiasa mentaati pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur semua ini dalam nama Yesus. Amin.